Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati segenap pengurus Mushola Al-Qadiyah, wabil khusus Bapak Adi Muhajjah serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul kembali. Kita masih dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sedianya malam ini yang akan menyampaikan ceramah adalah Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, Ketua DMI DKI Jakarta. Halo, Bu? Ya, listen to me. Kemarin beliau menyampaikan ke saya tidak bisa hadir karena lagi sakit, dan pada saat itu dia mau ke dokter untuk memeriksa keluhannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali berdakwah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita tarawih malam yang ke berapa? Kalau 17 Ramadan berarti pas malam ini hari di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. 17 Ramadan. Makanya malam ini Mushola Al-Khairiyah mengadakan nuzulul Quran dengan cara yang pertama santunan yatim piatu, dan yang kedua kita tadarus Al-Quran bersama-sama selesai sholat tarawih nanti. Banyak faedah dan kegiatan yang dapat kita ambil dalam mengisi nuzulul Quran. Itu jauh-jauh hari sebenarnya Pak Kiai Ma'mun sengaja saya setting demikian rupa agar supaya malam ini pas tanggal 17 Ramadan beliau menyampaikan tausiah nuzul Quran. Jadi awalnya itu habis sholat isya beliau hadir sholat isya langsung sholat tarawih. Habis sholat tarawih 8 rakaat tausiah. Setelah tausiah selesai baru kita sholat witir. Selesai sholat witir baru kita santunan yatim. Rencananya begitu, Allah pengennya lain. Jadi ini sudah Allah tentukan sedemikian rupa malam ini. Jadi nuzul Quran tetap berjalan walaupun tidak dihadiri oleh guru kita Pak Kiai Ma'mun Al-Ayyubi. Kaitannya dengan nuzul Quran, minggu yang lalu, minggu kemarin ya, saya menyampaikan materi tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang sampai saat ini terasa kemukjizatannya. Bahkan sampai nanti hari kiamat kemukjizatan Al-Quran masih terasa. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi Al-Quran. Kitab suci kita sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah menciptakan manusia, Allah juga yang membuat aturan. Kalau bapak ibu punya kendaraan bermotor, maka ketika bapak ibu membeli kendaraan bermotor ada buku petunjuknya, betul nggak? Bapak beli motor mereknya Yamaha, boleh sebut merek ya? Merek Yamaha, maka yang diberikan petunjuk oleh dealer adalah buku-buku Yamaha. Yamaha Beat
Maka yang diberikan petunjuk adalah yang mahafid. Ini cara penggunaannya. Bagaimana kunci kontak itu, bagaimana motor itu dihidupkan, akinya ada di mana, kekuatannya bagaimana, cara bersihinnya berapa lama dan lain-lain sebagainya. Olinya berapa lama harus diganti. Itu bensin campuran apa kagak? Kan gitu. Yang bikin motor juga membuat buku petunjuk. Allah menciptakan manusia, Allah juga yang membuat buku petunjuknya. Apa itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada manusia untuk apa? Untuk pegangan dia selama hidup di dunia. Bahkan Al-Quran itu juga menyampaikan tentang bagaimana kehidupan manusia setelah di dunia nanti di jalan akhirat. Karena kehidupan dunia adalah sementara, tujuan akhir hidup manusia itu adalah nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan yang lebih utama. Itulah kenapa setiap sholat kita berdoa, doa sapu jagat namanya apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi jangan dilakuin. Rabbana atina fid dunya. Habis sholat doanya jangan gitu. Biasa aja. Nanti ada yang pakai gendang belakangnya, jamaah yang lain pakai gendang repot lagi. Itu kita minta kepada Allah, di dunia kita baik, di akhirat juga kita baik. Pedomannya apa? Al-Quran. Lihat Al-Quran. Ada satu ayat Al-Quran itu yang kalau dibaca dari depan dengan dari belakang itu sama bacaannya. Surat Al-Mudaththir. Kalau ditulis ada papan tulis wa rabbaka fakabbir. Simpan aja di otak. Wa rabbaka fakabbir. Dari belakang, dari sebelah kanan wa rabbaka fakabbir, dari sebelah kiri ke kanan. Kalau dibaca juga rabbaka fakabbir. Lihat Al-Quran, lihat Al-Quran. Itu ayat-ayat pertama dari ayat Al-Mudaththir qum fa'anzir. Nanti ada ayat itu wa rabbaka fakabbir. Itu ayat yang kedua ketika Allah turunkan kepada Nabi. Surat Al-Mudaththir. Jadi Al-Quran begitu hebat, begitu suci kesuciannya, tetap terjaga dari zaman pertama kali turun zaman Nabi sampai akhir zaman ini. Sampai saat ini Al-Quran itu tidak ada perubahan. Bu, ibu pernah dapat postingan orang foto Al-Quran tulisannya ada yang kurang, pernah nggak? Di handphone itu dilingkarin. Ada lagi Al-Quran yang parah itu Al-Quran ada huruf kalau diartikan itu seharusnya tidak beriman, tapi di situ ada huruf plak yang dia hilangkan, jadi tidak beriman. Pernah lihat Al-Quran yang seperti itu? Halo, Pak, dapat postingan kali itu nggak di handphonenya? Postingannya, tapi lihat Al-Qurannya. Itu yang sering saya tanyakan. Orang posting Al-Quran, hati-hati Al-Quran lagi. Yang ngirim itu pernah lihat nggak Al-Quran model kayak begitu? Jadi berita-berita seperti itu memang harus kita cerna. Jangan langsung kita naik darah, wih Al-Quran ada yang palsuin. Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kalau memang ada yang diganti, tidak ada yang bisa lepas. Penghafal Al-Quran jutaan orang di Indonesia. Itu Al-Quran dari zaman Nabi. Kalau mau yang kurang, nggak ada hafal, nggak ada orang yang hafal, Al-Quran banyak yang hilang. Kenapa? Karena orang Islam tidak mau hafal Al-Quran. Tapi buktinya apa? Banyak penghafal Al-Quran dari mulai usia puluhan di bawah 10 tahun, bahkan sampai belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun orang itu hafal Quran. Memang sudah dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran,
dan kami juga yang memelihara Al-Quran. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran? Dengan cara Allah berikan hidayah kepada umatnya yang masih kecil-kecil itu sudah bisa menghafal Al-Quran sampai dia dewasa. Itu cara Allah memelihara Al-Quran. Makanya kalau ada pertanyaan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kok kami? Bukannya aku. Kalau kami berarti kan orang banyak. Wa inna lahul hafizun, kata Allah, dan aku dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Lagi-lagi Allah menggunakan kalimat kami. Ini membuktikan bahwa Allah turunkan Al-Quran, bukan Allah langsung memberikan kepada Nabi, tapi Allah melalui malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi, dari Nabi kepada umatnya. Itu kami, jadi ada orang lain di situ, ada unsur lain yang di situ. Jadi penggunaannya kata kami. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang memelihara Al-Quran. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran? Allah berikan hidayah tadi kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Itu cara Allah. Makanya kalimatnya pakai kami. Jadi Al-Quran itu sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa tergoyahkan kesuciannya. Tinggal kita sebagai umatnya, kalau kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran 100%, paling tidak sedikit demi sedikit kita amalkan itu Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang diinginkan Allah untuk kita tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita. Jadi dalam nuzul Quran ini, pahala yang dapat kita ambil dari khataman Quran nanti itu luar biasa. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu di bulan suci Ramadan 1 huruf 10 kebaikan. Belum nanti Allah nyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi mereka, bagi siapa saja yang Dia inginkan. Jadi saya berharap selesai tarawih nanti kita khataman Al-Quran, dan sebelumnya kita santuni anak yatim. Karena bagaimanapun juga anak yatim menjadi kewajiban kita untuk kita santuni. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kahataini, seperti dua jari ini, fil jannah, nanti di surga. Dekat kita kepada Nabi karena kita menyantuni anak yatim. Yang punya harta Allah amanatkan, ayo santuni anak yatim, agar supaya mereka di hari raya juga ikut senang bergembira sama dengan kita semua. Inilah yang dapat saya sampaikan kesempatan malam ini. Masih banyak kegiatan malam ini yang akan kita laksanakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.